Saat suamiku dengan santai berkata, "Kata teman-temanku kamu kurang istimewa buat aku bisa dapat yang lebih baik," aku hanya menjawab, "Kalau begitu, carilah yang lebih baik." Hari itu juga, diam-diam aku membatalkan rencana kami, hadiah-hadiahnya, semuanya. 2 minggu kemudian, pukul 4 pagi, sahabat terdekatnya meneleponku sambil menangis. "Tolong angkat. Ada kejadian malam ini, dan ini tentang kamu." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara resleting koper yang ditarik kasar memecah kesunyian pagi itu. Di luar jendela apartemen kami yang terletak di kawasan Kuningan, langit Jakarta tampak abu-abu, berat menahan air yang sebentar lagi akan tumpah. Aku duduk di tepi ranjang, meremas spray sutra dingin dengan jari-jariku yang gemetar. Sementara mataku terpaku pada punggung tegap lelaki itu. Emir, suamiku. Lelaki yang selama 5 tahun ini kuprioritaskan di atas nafasku sendiri. Dia memasukkan kemeja-kemeja kerjanya dengan gerakan yang terburu-buru, seolah udara di apartemen mewah ini beracun baginya. Kemeja-kemeja itu, aku yang membelikannya. Merek-merek desainer Italia yang harganya setara dengan gaji UMR Jakarta. Semua kubeli agar dia terlihat pantas saat bertemu klien, agar dia merasa percaya diri saat berdiri di depan gedung-gedung tinggi yang dia rancang, atau lebih tepatnya, yang timnya rancang. "Kamu dengar aku nggak sih, Ran?" Suaranya tajam, memotong lamunanku. Dia berbalik, menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan tatapan dingin, merendahkan, dan penuh kebosanan. Itu jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. "Aku dengar, Mas," jawabku pelan. Suaraku nyaris tak terdengar, tertelan oleh gemuruh guntur yang mulai terdengar dari kejauhan. "Kamu butuh ruang. Kamu mau pergi." Emir mendengus, lalu melempar sepasang sepatu pantofel kulitnya ke dalam tas samping koper Rimowa hitam itu. "Bukan cuma butuh ruang, Kirana. Aku butuh atmosfer baru. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangi aku." Dia berhenti sejenak, lalu berkacak pinggang, menatap sekeliling kamar tidur kami yang luas dan elegan. Kamar yang kudekorasi sendiri dengan biaya yang tak pernah dia tanyakan dari mana asalnya. "Kemarin malam, waktu kita kumpul sama anak-anak di Senopati, kamu sadar nggak sih sikap kamu itu bikin malu?" Emir memulai ceramah rutinnya. Dadaku sesak. Ingatan tentang makan malam itu kembali menghantamku. Sinta, Dimas, Reza, geng sosialita Emir yang selalu memandangku seolah aku adalah noda kotor di taplak meja putih mereka. Aku cuma diam. "Mas, aku nggak bikin onar. Belaku lemah." "Nah itu masalahnya." Emir menunjuk wajahku. "Kamu diam. Kamu plonga-plongo kayak orang bingung. Saat Sinta ngomongin soal tren arsitektur postmodern di Eropa, kamu cuma senyum-senyum bodoh. Saat Dimas bahas soal saham dan IHSG, kamu malah sibuk ngaduk-ngaduk es teh manis kamu. Kamu itu nggak punya isi, Ran. Kamu nggak punya ambisi." Aku menelan ludah yang terasa pahit. Aku diam karena aku menjaga perasaanmu, Emir. Aku diam karena kalau aku bicara tentang portofolio investasiku yang nilainya ratusan kali lipat dari gaji Dimas, ego kalian semua akan hancur lebur. Tapi tentu saja, aku tidak mengatakannya. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri sejak awal pernikahan ini untuk menjadi istri yang suportif, yang tidak membayangi suaminya. Ternyata, dukunganku dianggap sebagai kebodohan. "Sinta bilang," lanjut Emir, menyebut nama wanita itu dengan nada yang terdengar lebih lembut. "Istri itu cerminan suami. Kalau istriku kucel, gak nyambung diajak ngobrol, gak punya karir yang jelas selain jualan kue kering online gak jelas itu, ya citraku sebagai arsitek muda berbakat jadi ketarik turun. Klien-klien besar itu melihat siapa pendampingku, Ran. Jualan kue kering online. Itulah yang dia pikirkan tentang pekerjaanku. Dia tidak tahu bahwa bisnis kecil itu hanyalah kedok untuk menutupi aliran dana dividen dari belasan perusahaan rintisan yang kubidani. Jadi, karena kata Sinta aku nggak selevel sama kamu mau pergi? Tanyaku,
memberanikan diri menatap matanya. Emir menghela napas panjang, seolah bicara denganku adalah pekerjaan paling melelahkan di dunia. Bukan cuma kata Sinta. Dimas dan Reza juga bilang hal yang sama. Mereka kasihan sama aku. Mereka bilang, "Mir, lo itu bintang yang lagi bersinar, tapi lo kayak nyeret beban mati di kaki lo." Dan setelah aku pikir-pikir, mereka benar. Aku merasa terhambat sama kamu. Air mataku akhirnya menetes, jatuh membasahi punggung tanganku. Rasanya sesak sekali. Bukan karena aku kehilangan dia, tapi karena pengkhianatan atas ketulusanku. 5 tahun aku menyiramnya dengan fasilitas, dengan koneksi yang kuberikan diam-diam lewat teman lama, dengan kenyamanan yang membuatnya bisa fokus berkarya tanpa memikirkan tagihan listrik atau cicilan mobil. Dan balasan yang kuterima adalah aku dianggap beban. "Kamu mau tinggal di mana?" Tanyaku lagi, berusaha mengalihkan rasa sakit itu ke hal teknis. "Di apartemen Dimas sementara waktu. Dia nawarin unit kosongnya di daerah Menteng. Gratis. Setidaknya di sana aku bisa diskusi sama orang-orang yang visi misinya sejalan. Orang-orang yang ngerti dunia bisnis, bukan cuma ngerti resep nastar." Jawabnya ketus sambil menutup kopernya. Bunyi klik dari kunci koper itu terdengar seperti vonis hakim yang dijatuhkan padaku. Hujan mulai turun deras di luar, menghantam kaca jendela apartemen kami. Suasana menjadi semakin suram. Emir mengambil jaket kulitnya, hadiah ulang tahun dariku bulan lalu seharga 30 juta, dan mengenakannya dengan gaya yang dia anggap maskulin. Dia bercermin sebentar, merapikan rambutnya, memastikan dia terlihat sempurna. "Mobil Pajero aku bawa," katanya tanpa menoleh. "Kamu kan jarang keluar rumah juga. Paling cuma ke pasar atau minimarket. Naik ojek online aja cukup." Aku ingin tertawa. Tertawa sekeras-kerasnya. "Pajero itu? BPKB-nya ada di brankas rahasiaku. Cicilannya auto debit dari rekeningku setiap bulan." Dia bahkan tidak pernah tahu berapa cicilan per bulannya karena aku selalu bilang, "Udah aku urus dari uang belanja bulanan yang kamu kasih." Padahal uang belanja darinya 5 juta rupiah pun sering kurang untuk bensin mobil itu sebulan. "Terserah, Mas. Bawa saja." Jawabku datar. Dia menatapku sekilas, mungkin mengharapkan aku akan berlutut di kakinya, memohon agar dia tidak pergi, berjanji akan berubah menjadi wanita karir glamor seperti Sinta. Tapi aku tetap duduk diam. Kekecewaan telah membekukan air mataku. Aku sudah sampai di titik di mana rasa sakit berubah menjadi rasa kebas. "Jangan hubungi aku dulu," katanya sambil menarik koper menuju pintu keluar kamar. "Aku butuh waktu buat mikir apakah pernikahan ini masih layak dipertahankan atau enggak. Kalau kamu mau memperbaiki diri, mungkin aku akan pertimbangkan lagi. Cobalah cari kerjaan yang benar, Ran. Biar wawasan kamu terbuka dikit." Langkah kakinya terdengar tegas meninggalkan kamar. Lalu terdengar suara pintu depan apartemen dibuka dan ditutup. Bam! Hening! Hanya suara hujan yang tersisa. Aku masih duduk di tepi ranjang selama 10 menit penuh, membiarkan realita meresap ke dalam tulang-tulangku. Suamiku, orang yang kucintai, baru saja meninggalkanku karena dia merasa terlalu hebat untukku. Dia pergi karena hasutan teman-temannya yang palsu. Dia pergi membawa mobil yang kubayar, memakai baju yang kubeli, dan meninggalkan aku di apartemen yang sertifikatnya atas namaku, meski dia pikir ini sewa tahunan yang dia bayar sebagian kecilnya. Perlahan, aku berdiri. Kakiku melangkah menuju cermin besar di sudut kamar. Aku melihat pantulan diriku. Wanita berusia 29 tahun dengan wajah polos tanpa riasan, mengenakan daster rumahan yang nyaman. Di mata Emir, wanita di cermin ini adalah wanita biasa yang membosankan. Wanita yang tidak punya masa depan. Wanita yang memalukan untuk diajak ke pesta. Tapi Emir salah. Dia hanya melihat kemasan luar. Dia tidak pernah benar-benar mencoba membuka isinya. Aku berjalan menuju meja rias, membuka laci paling bawah yang terkunci rapat. Kuambil sebuah ponsel hitam khusus yang selama ini selalu dalam mode silent jika ada Emir. Layarnya menyala, menampilkan puluhan notifikasi yang terlewat sejak kemarin malam. Email, pesan WhatsApp,
Panggilan tak terjawab. Satu pesan teratas dari Maudi, partner bisnisku. Bu Kirana, dokumen akuisisi dari investor Singapura sudah final. Mereka butuh tanda tangan basah lo hari ini. Nilai deal terkunci di angka yang kita mau. Anak-anak di kantor udah mau pecah kepala nungguin lo. Aku menarik napas panjang, menghapus sisa air mata di pipi dengan punggung tangan. Rasa sedih itu perlahan menguap, digantikan oleh api kecil yang mulai membesar di dadaku. Api kemarahan. Api pembuktian. Oke, Emir. Bisikku pada bayangan diriku sendiri di cermin. Kamu mau wanita yang selevel? Kamu mau wanita yang ambisius dan punya karir? Hati-hati dengan apa yang kamu minta. Aku melepas dasterku, melemparnya ke keranjang cucian. Hari ini, peran sebagai istri rumah tangga biasa sudah berakhir. Naskah drama yang kumainkan selama 5 tahun ini sudah ditutup paksa oleh lawan mainku sendiri. Sekarang saatnya kembali ke panggung asliku. Aku mengambil ponsel hitam itu dan mengetik balasan singkat untuk Maudi. Siapkan ruang rapat. Gue on the way. Dan suruh Ob siapkan kopi hitam, tanpa gula. Gue butuh kafein buat ngitung duit hari ini. Hujan di Jakarta Selatan belum juga reda saat aku melangkah keluar dari lobi apartemen. Bukan dengan daster atau pakaian santai, melainkan dengan setelan blazer strukturet warna navy dan celana bahan yang membalut kakiku dengan sempurna. Rambutku yang biasanya diikat asal-asalan kini tergerai rapi, membingkai wajahku yang sudah terpoles make up tipis namun tegas. Di tanganku bukan tas belanjaan pasar, melainkan tas kerja kulit yang berisi laptop dan dokumen-dokumen penting. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Sopir pribadiku, yang selama ini kusuruh bersembunyi atau berpura-pura menjadi taksi online jika harus menjemputku di depan Emir, turun dengan sigap dan membukakan pintu belakang. Selamat pagi, Bu Kirana. Langsung ke SCBD. Tanyanya sopan. Pagi, Pak Joko. Ya, langsung ke kantor. Ngebut sedikit nggak apa-apa. Saya sudah telat untuk rapat direksi. Jawabku sambil masuk ke dalam kabin mobil yang wangi aromaterapi sandalwood. Mobil meluncur membelah jalanan Rasuna Said yang macet. Dari balik kaca jendela yang gelap, aku melihat gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang menembus kabut hujan. Dulu, setiap kali melewati gedung-gedung ini bersama Emir, dia akan bercerita dengan sombong tentang detail arsitekturnya, seolah-olah dia yang memiliki kota ini. Padahal, dia hanya pekerja kecil di salah satu lantai gedung itu. Ironisnya, salah satu gedung tertinggi yang kami lewati sekarang adalah tempat di mana kantorku berada. Lantai 40. Tempat di mana keputusan-keputusan bernilai miliaran rupiah dibuat. Setengah jam kemudian, mobilku memasuki area drop-off sebuah gedung premium di jantung SCBD. Satpam di sana sudah hafal plat nomor mobilku. Mereka membungkuk hormat, menyapa dengan takzim. Selamat pagi, Bu Kirana. Aku hanya mengangguk kecil, berjalan dengan langkah cepat menuju lift khusus eksekutif. Di dalam lift, aku melihat pantulanku lagi di dinding logam. Wanita yang tadi pagi menangis karena dicampakan suami karena dianggap kampungan, kini sedang naik menuju tahtanya. Rasanya surrealis. Seperti ada dua jiwa yang hidup dalam satu tubuh. Kirana si istri penurut sudah mati tadi pagi, dibunuh oleh kata-kata suaminya sendiri. Yang tersisa sekarang hanyalah Kirana sang pemodal. Pintu lift terbuka di lantai 40. Logo, Perisai Consulting, dari baja anti karat menyambutku di dinding marmer. Suasana kantor terasa sibuk namun hening. Hanya terdengar suara ketikan keyboard dan langkah kaki yang bergegas di atas karpet tebal. Ini adalah kerajaanku. Firma manajemen krisis dan konsultasi strategis yang kubangun 7 tahun lalu bersama Maudi. Kami bekerja di balik layar, membereskan kekacauan yang dibuat oleh para petinggi perusahaan, menyusun strategi untuk startup yang ingin go public, dan menjadi penasihat finansial bagi mereka yang uangnya tak berseri. Akhirnya sang ratu turun dari pertapaannya. Suara cempreng yang familiar itu menyambutku begitu aku masuk ke ruangan kerjaku yang luas. Maudi, dengan rambut bob pendeknya yang khas dan kacamata berbingkai merah, sedang duduk di sofa tamuku sambil memegang tablet. Dia berdiri, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala,
lalu mengerutkan kening saat melihat mataku yang masih sedikit sembab meski sudah ditutupi concealer. Lo kenapa, Ran? Mata lo bengkak. Jangan bilang lo begadang nonton drakor lagi padahal hari ini hari besar kita. Tegur Maudy blak-blakan. Itulah Maudy. Dia satu-satunya orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Dan satu-satunya orang yang berani memarahiku. Aku meletakkan tas di meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid. Lalu menghempaskan tubuh ke kursi ergonomis yang harganya setara motor metik baru. Gue dicerain, dia. Jawabku singkat. Langsung ke inti masalah. Hening. Maudy melongo. Tablet di tangannya nyaris jatuh. Hah? Siapa? Emir? Si arsitek pas-pasan yang gayanya selangit itu. Aku mengangguk, menyalakan MacBook Pro di depanku. Dia pergi tadi pagi. Katanya gue nggak selevel sama dia. Katanya gue kampungan, nggak punya ambisi, dan bikin malu dia di depan teman-teman sosialitanya. Anjir. Maudy menggebrak meja, membuat vas bunga bergoyang. Serius lo? Dia ngomong gitu ke Elo? Ke Kirana Adijaya? Pemilik firma yang baru aja mau menutup deal 200 miliar hari ini? Gila. Itu cowok matanya katarak atau gimana? Aku tertawa getir. Dia nggak tahu. Dia. Selama ini kan gue sembunyiin. Dia taunya gue cuma ibu rumah tangga yang jualan kue. Ya tapi kan. Maudy mondar-mandir dengan gelisah. Napasnya memburu karena emosi. Lo bayarin cicilan mobil dia, kan? Lo yang nalangin modal pas firma dia hampir gulung tikar tahun lalu, kan? Lo yang bayar sewa apartemen, yang sebenarnya apartemen lo sendiri itu? Terus sekarang dia ninggalin lo karena lo dianggap kurang? Wah, ini plot twist paling gila yang pernah gue denger. Sudahlah, dia. Biarin aja, kataku, meski hatiku masih terasa nyeri. Aku membuka file laporan keuangan di layar. Gue udah nggak mau mikirin dia hari ini. Prioritas gue sekarang adalah uang gue. Mana berkas dari Singapura? Maudy menatapku dengan sorot mata campur aduk, antara kasihan dan kagum. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu menyodorkan map tebal berwarna biru tua ke hadapanku. Ini. Mereka setuju dengan valuasi yang kita ajukan. Perisai Consulting tetap pegang kendali operasional, tapi mereka suntik modal dan akuisisi 20% saham. Dana cair hari ini juga ke rekening pribadi lo sesuai porsi kepemilikan. 200 miliar rupiah. Ran. Bersih. Tanganku gemetar saat memegang pena Mont Blanc di atas kertas perjanjian itu. 200 miliar. Angka yang fantastis. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa membeli harga diri Emir, teman-temannya, bahkan satu gedung tempat mereka nongkrong. Tapi tadi pagi, aku dicampakkan seperti sampah karena dianggap tidak punya uang. Hidup ini memang panggung komedi yang gelap. Aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Goresan tinta itu terasa membebaskan. Sret. Selesai. Selamat, Bu Bos, kata Maudy. Meski nadanya masih terdengar kesal karena cerita tentang Emir tadi. Lo resmi jadi wanita lajang terkaya di lingkaran pertemanan kita. Belum resmi janda ding, tapi soon to be. Ponselku bergetar. Notifikasi dari aplikasi M-Banking prioritas muncul di layar. Dana masuk. Deretan angka 0 yang berbaris rapi membuatku sedikit pusing. Dia. Panggilku pelan. Apa? Tolong cari tahu semua utang-utang Emir yang masih berjalan. Kartu kredit, cicilan barang elektronik, apapun. Terus cek juga status kantor firma arsiteknya. Gue dengar dari dia kemarin mereka lagi kesulitan cash flow. Maudy menyeringai lebar. Senyum jahat yang sangat kusukai darinya muncul. Dia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Oh, mode villain sudah aktif ya? Gue bakal suruh tim riset buat gali data laki lo itu sampai ke akar-akarnya. Dalam 1 jam, lo bakal punya semua datanya di meja ini. Mau lo apain? Aku memutar kursi, menatap keluar jendela kaca raksasa di belakangku. Dari ketinggian lantai 40, mobil-mobil di jalanan Jenderal Sudirman terlihat seperti mainan kecil. Manusia terlihat seperti semut. Di suatu tempat di bawah sana,
Di antara jutaan manusia itu, ada Emir yang sedang merasa dirinya paling hebat, merasa baru saja membuang beban hidupnya. Dia tidak sadar. Dia baru saja membangunkan raksasa yang sedang tidur. Gue nggak mau ngapa-ngapain dulu. Jawabku dingin. Gue cuma mau pegang kartunya. Biarkan dia seneng-seneng dulu sama kebebasannya. Biarkan dia pamer sama teman-temannya. Gue mau lihat seberapa tinggi dia bisa terbang dengan sayap patah sebelum akhirnya jatuh bebas. Maudi tertawa renyah. Ngeri banget lo kalau udah mode dingin gini. Oke, laksanakan. Ngomong-ngomong, nanti siang ada lunch meeting sama klien pejabat yang kena kasus korupsi bansos itu. Lo mau handle atau gue aja? Gue aja, kataku sambil berdiri, merapikan blazerku. Gue butuh pelampiasan. Menghancurkan argumen pengacara korup sepertinya olahraga yang bagus buat ngilangin stres pasca ditinggal suami. Siap, Ratu SCBD. Ledek Maudi sambil memberi hormat main-main. Aku melangkah keluar ruangan dengan dagu terangkat. Pagi yang mendung di Kuningan sudah berlalu. Di sini, di bawah lampu neon kantor dan dinginnya AC sentral, aku merasa hidup kembali. Aku bukan Kirana si penjual kue yang dicibir Sinta dan Dimas. Aku adalah Kirana, pemilik perisai consulting, wanita yang bisa membeli mulut-mulut sombong mereka tanpa perlu melihat label harga. Namun, di sudut hatiku yang paling kecil, rasa sakit itu masih ada. Rasa penasaran bagaimana reaksi Emir jika dia tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, dia akan tahu. Pada waktu yang tepat, di momen yang paling menghancurkan. Aku akan pastikan dia menonton pertunjukan itu dari kursi barisan paling depan. Malam itu, Jakarta kembali diguyur hujan yang seolah tidak ada habisnya. Suara butiran air yang menghantam kaca jendela apartemen di lantai 25 ini terdengar seperti ribuan jari yang mengetuk, meminta masuk. Apartemen ini luas, lebih dari 150 meter persegi, dengan lantai marmer yang memantulkan cahaya lampu redup dari ruang tengah. Biasanya, jam segini televisi akan menyala, menampilkan saluran berita atau Netflix, sementara Emir akan duduk di sofa Italia kesayangannya sambil mengomel tentang klien yang tidak paham seni atau kontraktor yang kerjanya lambat. Tapi malam ini, hening. Hanya ada aku dan suara hujan. Sofa itu kosong. Gelas kopi bekas Emir tadi pagi sudah kucuci. Aroma parfum mahalnya yang biasanya tertinggal di udara perlahan mulai pudar, digantikan oleh aroma pengharum ruangan lavender yang lebih menenangkan. Anehnya, aku tidak merasa kesepian. Yang kurasakan justru adalah kelegaan yang ganjil, seperti baru saja melepaskan sepatu hak tinggi yang kekecilan setelah seharian dipakai berjalan. Aku duduk di meja makan panjang yang terbuat dari kayu oak solid, ditemani segelas wine merah murah. Bukan, ini bukan wine murah. Ini Penfolds yang kubeli seharga 5 juta, tapi Emir selalu mengira ini wine diskonan supermarket karena aku menuangnya ke decan terpolos. Di hadapanku, MacBook Pro menyala terang, menampilkan logo biru BCA Prioritas. Oke, mari kita lihat seberapa tidak bergunanya aku selama ini, gumamku pada diri sendiri. Jari-jariku menari di atas keyboard, mengunduh mutasi rekening koran selama 5 tahun terakhir. 5 tahun pernikahan kami. 5 tahun aku menyembunyikan taring dan cakarku demi menjaga ego seorang laki-laki yang rapuh. Layar laptop berkedip, menampilkan deretan angka yang memanjang ke bawah. File Excel itu terbuka, dan aku mulai melakukan filterisasi. Aku membuat kolom baru dengan judul sederhana, Proyek Emir. Transaksi pertama yang menarik perhatianku tertanggal 4 tahun lalu. Saat itu Emir baru saja keluar dari biro arsitek tempatnya magang dan bersikeras ingin mendirikan biro sendiri. Debit, 350 juta rupiah. Keterangan, renovasi ruko Kemang. Aku ingat hari itu. Emir pulang dengan wajah kusut, membanting tas kerjanya. Dia bilang investor yang janji mau memodalinya tiba-tiba mundur. Dia nyaris menangis karena sudah terlanjur sewa ruko. Malam itu, aku memeluknya, bilang bahwa tabungan warisan nenekku mungkin bisa dipakai. Padahal, itu adalah bonus tahunan dari salah satu klien tambang batubara yang berhasil kuselamatkan dari pilot. Emir menerimanya dengan janji akan menggantinya 10 kali lipat. Sampai detik ini,
Serupiah pun belum kembali. Aku menggeser kursor ke bawah lagi. 3 tahun lalu. Debit, 850 juta rupiah. Keterangan, pembelian Pajero Sport Dakar Ultimate. Ah, si Pajero gagah itu. Mobil yang tadi pagi dibawa kabur olehnya. Waktu itu Emir bilang, sayang, kalau aku mau dapat proyek besar, aku harus terlihat meyakinkan. Masak arsitek naik city car? Klien gak akan percaya. Aku setuju. Aku yang membayarnya tunai. Tapi kepada Emir, aku bilang bahwa aku mengambil cicilan 5 tahun atas nama saudaraku biar bunganya ringan. Setiap bulan, Emir memberiku uang 3 juta rupiah dengan bangga sambil berkata, ini buat bantu cicilan mobil, sisanya kamu atur dari uang belanja ya. 3 juta. Padahal kalau itu benar-benar cicilan, angkanya pasti di atas 15 juta per bulan. Sisa 12 jutanya, tentu saja aku yang menanggung. Aku menanggungnya agar dia merasa hebat, agar dia merasa berkontribusi. Betapa bodohnya aku. Aku mensubsidi egonya sendiri. Mataku mulai terasa panas, tapi aku menahan diri untuk tidak menangis. Aku terus menelusuri data itu seperti seorang auditor forensik yang sedang membedah kasus korupsi. Debit, 45 juta rupiah. Keterangan, pelunasan kartu kredit Emir. Debit, 25 juta rupiah. Keterangan, ultah Emir, traktir teman-teman. Debit, 60 juta rupiah. Keterangan, liburan Jepang, katanya dia yang bayar tiket, ternyata pakai kartu tambahan aku. Dan yang paling menyakitkan, bagian tempat tinggal. Setiap tahun, ada transaksi keluar sebesar 200 juta rupiah dari rekening operasional rumah tangga kami. Keterangannya, sewa apartemen ke Pak Haji. Emir percaya bahwa apartemen mewah di Kuningan ini adalah milik seorang bapak tua bernama Pak Haji Mubarok, dan kami menyewanya dengan harga teman. Dia selalu mengeluh setiap kali harus menyisihkan uang untuk patungan, bayar sewa. Faktanya, Pak Haji Mubarok adalah nama kepala staf umum di kantorku. Apartemen ini sudah lunas ku beli tunai 2 bulan sebelum kami menikah. Sertifikat hak milik atas nama Kirana Larasati. Uang, sewa, yang Emir transfer, yang seringkali kurang dan telat, itu sebenarnya hanya berputar kembali ke rekening tabunganku yang lain. Jadi selama ini, suaraku bergetar di ruang makan yang sunyi. Kamu tinggal di rumahku gratis. Kamu naik mobilku. Kamu bangun kantor pakai uangku. Kamu makan, belanja, dan pamer ke teman-temanmu pakai uangku. Aku menatap total angka di bagian bawah kolom Excel itu. Jumlahnya membuatku mual. Bukan karena aku sayang uangnya. Aku bisa menghasilkan jumlah itu dalam 1 atau 2 proyek besar, tapi karena sia-sianya. Total, 4 miliar 250 juta rupiah. 4,2 miliar rupiah. Itu adalah harga yang kubayar untuk sebuah sandiwara rumah tangga selama 5 tahun. Harga untuk membeli cinta seorang Emir. Dan apa yang kudapatkan? Kamu kurang istimewa. Kamu nggak selevel. Kamu kampungan. Kata-kata itu terngiang lagi, bergema di kepalaku, bercampur dengan suara guntur yang meledak di langit Jakarta. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Aku merasa seperti investor bodoh yang menanam modal di perusahaan zombie yang tidak punya masa depan. Aku menutup laptop dengan kasar. Bukti-bukti ini sudah cukup. Aku tidak butuh pengacara mahal untuk menghancurkannya. Data ini saja sudah cukup untuk membungkam mulut besarnya dan teman-teman sosialitanya itu. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Emir. Emir. Ran, token listrik di apartemen Dimas bunyi terus. Berisik. Kamu biasa beli di mana? Tolong isin dong. Nanti aku ganti kalau info klien cair. Cepetannya. Aku mau tidur. Aku menatap layar ponsel itu dengan tatapan tak percaya. Dia baru saja meninggalkanku tadi pagi dengan kata-kata kejam. Dan malam ini dia minta diisikan token listrik? Di apartemen selingkuhannya? Oh, ralat, di apartemen Dimas, teman yang menghasutnya itu. Sungguh, level tidak tahu malunya sudah menembus stratosfer. Biasanya,
Kirana yang dulu akan langsung membuka aplikasi M-Banking dan membelikannya token 500.000, lalu mengirimkan kodenya dengan pesan. Udah ya mas, istirahat yang cukup. Tapi Kirana itu sudah mati. Aku meletakkan ponsel itu dalam posisi terbalik. Membiarkannya bergetar lagi. Dan lagi. Biarkan dia tidur dalam gelap. Biarkan dia kepanasan tanpa AC. Biarkan dia mulai merasakan secuil kecil dari realita hidup yang sebenarnya. Realita di mana tidak ada istri, bodoh, yang selalu membereskan kekacauannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidur sendirian di ranjang king size kami. Dingin, tapi lega. Di luar, hujan masih mengguyur Jakarta, seolah sedang mencuci bersih jejak-jejak Emir dari hidupku, mempersiapkan jalan untuk badai yang akan kubawa esok hari. 3 hari berlalu sejak kepergian Emir. 3 hari yang bagiku terasa sangat produktif. Tapi bagi Emir sepertinya adalah neraka kecil. Aku tahu itu karena teror WhatsApp darinya semakin intens dan semakin tidak masuk akal. Aku sedang duduk di sebuah kafe artsy di kawasan Senopati, menikmati truffle croissant dan iced americano. Di hadapanku duduk Maudi yang sedang sibuk mengunyah salad sambil mengecek tabletnya. Suasana kafe cukup ramai dengan para pekerja SCBD yang sedang lunch meeting atau sekadar pamer outfit untuk konten sosial media. Lo harus lihat ini, kata Maudi sambil menyodorkan tabletnya padaku. Tim riset gue nemuin fakta menarik soal geng elit, laki lo itu. Aku melirik layar tablet. Ada profil lengkap Sinta, Dimas, dan Reza. Dimas. Maudi menunjuk foto pria berkacamata yang meminjamkan apartemen ke Emir. Gayanya si investor kripto. Tapi aslinya, dia terlilit utang pinjol di 15 aplikasi berbeda. Apartemen di Menteng itu, bukan punya dia. Itu punya kakaknya yang lagi dinas di luar negeri. Dimas cuma numpang jaga. Aku tersenyum sinis. Pantas saja token listriknya bunyi dan dia minta Emir yang isi. Sesama benalu memang cocok berteman. Terus Sinta, lanjut Maudi. Si ratu fashion yang bilang baju lo kampungan. Tas-tas Hermes yang dia pamerin di Instagram? KW super dari Mangga 2. Dia punya utang arisan sosialita yang belum dibayar 3 bulan. Dia nempel sama Emir karena ngira Emir itu kaya raya dan berharap bisa dipinjemin duit. Dan Reza? Tanyaku. Reza mendingan dikit. Dia kerja beneran di BUMN. Tapi posisinya cuma staf administrasi biasa. Bukan, VP strategik. Kayak yang dia tulis di LinkedIn. Intinya, Ran, mereka semua itu kaum BPJS. Badget pas-pasan jiwa sosialita. Aku tertawa renyah. Tawa yang lepas. Jadi selama ini aku minder sama sekumpulan badut sirkus. Bukan cuma badut, tapi badut jahat. Koreksi Maudi. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita mau buka tirainya? Gue udah gak sabar pengen lihat muka mereka pas tahu siapa lo sebenarnya. Tepat saat itu, ponselku bergetar panjang. Panggilan masuk dari Emir. Ini sudah panggilan kelima hari ini. Sebelumnya dia mengirim pesan marah-marah karena kartu kredit tambahannya kututup. Emir, kamu gila ya? Aku lagi mau bayar makan siang sama klien. Kartunya dibilang declinet. Malu-maluin aku aja kamu. Aktifin lagi sekarang. Aku membiarkan panggilan itu mati. Lalu mulai mengetik pesan balasan. Aku menyusun kalimatnya dengan hati-hati. Memasang umpan yang tidak mungkin bisa dia tolak. Egonya terlalu besar untuk menolak kesempatan merendahkanku lagi. Maaf mas. Aku lagi evaluasi keuangan. Sepertinya aku memang gak becus ngatur uang seperti katamu. Ngomong-ngomong, lusa kan kamu ulang tahun. Tanda centang 2 biru langsung muncul. Dia sedang memegang ponselnya. Emir. Terus kenapa? Mau minta maaf? Aku udah kecewa berat sama kamu. Aku mengetik lagi. Aku mau ngasih hadiah perpisahan, sekaligus merayakan ulang tahun kamu yang terakhir sebagai suamiku. Aku sudah reservasi VIP room di Le Quartier, Gunawarman. Tempat yang kamu pingin banget itu. Ajak Sinta, Dimas, dan Reza juga. Aku mau traktir kalian semua. Full course.
Anggap saja ini permintaan maaf aku karena udah malu-maluin kamu. Beberapa menit tidak ada balasan. Aku bisa membayangkan Emir sedang tersenyum jumawa di ujung sana, membacakan pesan ini ke teman-temannya. Tuh kan, dia ngemis-ngemis. Dia mau traktir kita di restoran mahal buat nyari muka. Ponselku bergetar lagi. Emir. Oke. Karena aku orangnya berjiwa besar. Aku terima tawaran kamu. Tapi jangan harap habis makan malam itu aku langsung mau pulang ke rumah. Aku butuh lihat usaha kamu yang lebih keras lagi. Jam 7 malam, Teng. Jangan telat. Dan tolong dandan yang bener. Sinta bakal datang. Jangan bikin malu lagi. Aku membaca pesan itu sambil menggelengkan kepala. Tingkat kepercayaan dirinya benar-benar sebuah fenomena alam yang harus diteliti. Dia pikir dia yang memegang kendali. Dia pikir dia adalah raja yang sedang memberikan pengampunan pada selir yang bersalah. Dia setuju. Kataku pada Maudi sambil meletakkan ponsel di meja. Yes. Seru Maudi pelan tapi penuh semangat. Restoran Perancis di Gunawarman? Gila. Lo niat banget. Itu sekali makan buat 5 orang bisa habis 20 juta lebih lo. Kecil. Dia. Dibanding kepuasan batin yang bakal gue dapet. Jawabku santai. Gue mau sewa proyektor di ruangan VVIP itu. Bisa diaturkan. Beres. Resto itu punya kenalan gue. Lo mau putar video apa? Video kenangan romantis biar dia tersentuh. Tanya Maudi sarkas. Bukan. Jawabku dingin. Mataku menatap rintik hujan di luar jendela kafe. Gue mau presentasi. Presentasi bisnis paling jujur yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Gue bakal bedah, biaya operasional, hidupnya di depan teman-temannya yang judgmental itu. Gue mau lihat, apakah Sinta masih mau nempel sama dia kalau tahu Emir itu aslinya minus. Maudi bertepuk tangan pelan, matanya berbinar kagum. Ini baru partner gue. Kirana is back. Gue bakal siapin materinya. Lo tinggal siapin mental buat lihat kehancuran mereka. Aku menghabiskan kopiku sampai tetes terakhir. Rasa pahitnya terasa nikmat. Hari-hari penuh kesabaran dan menahan diri sudah berakhir. Lusa, di ruangan ber-AC dingin dengan makanan Prancis yang mewah, aku akan menghidangkan kenyataan pahit sebagai menu utama. Oh ya, dia. Tambahku sebelum kami beranjak pergi. Siapin satu hal lagi. Apa tuh? Siapin surat gugatan cerai di map yang bagus. Gue mau kasih itu sebagai kado ulang tahunnya. Biar dramatis. Maudi tertawa terbahak-bahak sampai beberapa pengunjung kafe menoleh. Sadis. I like it. Ayo balik ke kantor. Kita punya naskah drama yang harus disempurnakan. Kami berjalan keluar dari kafe, menembus gerimis Jakarta Selatan. Langkahku terasa ringan. Aku membayangkan wajah Emir lusa nanti. Wajah kagetnya, wajah malunya, dan wajah penyesalannya. Sayang sekali, penyesalan selalu datang terlambat, dan kali ini, tidak ada jalan putar balik. Restoran Prancis di kawasan Gunawarman itu terkenal dengan interiornya yang klasik, pencahayaan temaram yang romantis, dan tentu saja, harga makanannya yang bisa membuat dompet pegawai kantoran biasa menangis darah. Aku sudah duduk di dalam private dining room yang kupesan khusus sejak 15 menit yang lalu. Ruangannya luas, dindingnya dilapisi panel kayu mahoni yang elegan, dengan satu meja panjang yang ditata apik lengkap dengan alat makan perak dan serbet kain linen putih bersih. AC di ruangan ini diatur di suhu yang cukup rendah, membuat udara terasa dingin menusuk kulit. Namun, aku tidak merasa kedinginan. Gaun terusan selutut berwarna broken white yang kukenakan cukup hangat. Sekilas, gaun ini tampak sangat sederhana, polos tanpa payet atau potongan yang aneh-aneh. Tapi bagi mata yang terlatih, mereka akan tahu bahwa ini adalah sutra tenun handmade dari pengrajin legendaris di Ubud, yang pengerjaannya memakan waktu 6 bulan dan harganya bisa untuk membeli 2 motor baru. Aku memadukannya dengan anting mutiara kecil, asli dari Laut Selatan, dan jam tangan Patek Philippe yang diam-diam terselip di balik lengan baju. Malam ini, aku bukan istri yang sedang memohon. Aku adalah sutradara yang sedang menunggu para aktornya naik ke panggung. Seorang pelayan pria berpakaian rapi mengetuk pintu pelan lalu masuk sambil membungkuk hormat.
Maaf, Ibu Kirana. Tamu-tamu Ibu sudah tiba di lobi. Apakah boleh langsung diantar masuk? Silakan. Jawabku tenang sambil menyesap sparkling water. Dan tolong pastikan proyektor yang saya minta tadi sudah terkoneksi dengan laptop saya di ujung meja ya. Sudah siap semua, Bu. Sound system juga sudah kami cek. Jawab pelayan itu sebelum mundur teratur. Tak lama kemudian, suara gelak tawa yang dibuat-buat terdengar mendekat dari koridor. Pintu ruangan terbuka lebar, dan masuklah mereka. Rombongan sirkus yang sudah kutunggu-tunggu. Emir masuk paling depan, mengenakan kemeja slim fit yang kancing atasnya dibuka satu, berusaha terlihat santai namun berwibawa. Di belakangnya ada Dimas yang sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang membalas pesan penagih utang, dan Reza yang celingukan mengagumi interior ruangan. Lalu terakhir, Sinta. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat dan terlalu pendek untuk acara makan malam formal, lengkap dengan tas berlogo LV, besar yang terlihat kaku dan mengkilap aneh di bawah lampu kristal. Wah, Kirana, niat banget sih lo. Sinta langsung berkomentar begitu masuk. Tanpa menyapa, langsung menarik kursi di sebelah kanan Emir. Suaranya cempreng, memecah ketenangan ruangan. Tempatnya oke juga. Tapi kok lo pesen private room? Takut ketahuan ya kalau lo lagi ngemis-ngemis minta balikan sama Emir. Aku hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Aku memberi isyarat tangan agar mereka duduk. Emir duduk di kursi kepala meja, tepat di hadapanku di ujung seberang. Dia menatapku dengan sorot mata menilai, lalu menyeringai kecil. Senyum kemenangan. Dia pasti berpikir aku sudah menyerah kalah. Makasih ya, Ran, udah siapin ini semua. Kata Emir dengan nada bicara yang dibuat selembut mungkin, seperti seorang raja yang sedang berbicara pada rakyat jelata. Jujur, aku kaget kamu bisa reservasi di sini. Bukannya antreannya waiting list sebulan? Kamu pakai joki atau gimana? Kebetulan ada teman yang kenal pemiliknya. Jawabku singkat. Kebetulan teman itu adalah aku sendiri yang memegang saham minoritas di grup restoran ini. Tapi biarlah itu jadi rahasia dulu. Pelayan masuk membagikan buku menu. Mata mereka berempat langsung membelalak melihat daftar harga. Tapi dengan cepat mereka menutupinya dengan gaya sop biasa. Aku mau Wagyu Tomahawk Steak, medium rare. Kata Dimas lantang tanpa melihat harga. Seolah dia biasa memakan daging seharga 2 juta rupiah itu setiap hari. Sama escargot buat pembuka. Aku lobster thermidor aja deh. Sahut Sinta sambil membolak-balik menu dengan kuku palsunya yang panjang. Sama foie gras. Wine-nya yang botolan aja ya, Mir? Biar sekalian ngerayain kebebasan, lo. Sinta melirikku sinis saat mengucapkan kata kebebasan. Pesan saja apa yang kalian mau. Jangan sungkan. Kataku tenang. Saya yang traktir. Anggap saja sedekah terakhir saya untuk kebersamaan kita. Kata, sedekah, membuat wajah Reza sedikit merah. Tapi Emir buru-buru menengahi. Ran, bahasanya dijaga dong. Kita di sini mau have fun, mau ngerayain ulang tahun aku, sekaligus, ya, membicarakan masa depan kita. Jangan ngerusak suasana. Mereka memesan makanan seolah ini adalah perjamuan terakhir sebelum kiamat. Botol wine mahal dibuka, gelas-gelas berdenting. Aku hanya memesan sup jamur dan air mineral. Aku butuh fokus penuh. Sambil menunggu makanan datang, sidang pun dimulai. Jadi gini, Ran, Sinta memulai serangan, menatapku dari atas ke bawah. Jujur aja ya. Gue tuh kasihan sama lo. Lo lihat dong baju lo sekarang. Kita lagi di fine dining di Gunawarman lo. Bukan mau rapat RT. Itu baju dapet dari mana? Tanah Abang? Warnanya pucet banget. Kayak hidup lo. Dimas dan Reza tertawa kecil. Seolah itu lelucon paling lucu sedunia. Emir tidak tertawa. Tapi dia juga tidak membelaku. Dia hanya memutar-mutar gelas wine-nya dengan gaya sok aristokrat. Sinta bener, Ran, kata Emir akhirnya. Penampilan itu penting. Itu bentuk penghargaan kamu ke diri sendiri dan ke pasangan. Selama 5 tahun ini, aku merasa, jomplang. Aku arsitek.
Aku ketemu klien-klien high profile. Mereka wangi, modis, ngomongnya nyambung soal seni dan investasi. Sementara kamu cuma sibuk di dapur, ngurusin pesanan kue, dasteran. Aku butuh partner diskusi, bukan cuma pengurus rumah. Aku mengangguk-angguk pelan, seolah menyimak dengan takzim. Jadi menurut kamu, aku kurang ambisius? Kurang berkelas? Banget, seru Dimas sambil menunjukku dengan garpu. Emir itu diamond, Ran. Dia butuh etalase yang mewah. Kalau ditaruh di karung goni yang gak kelihatan kilaunya. Oke, jawabku. Ada lagi keluhannya. Emir menegakkan punggungnya, merasa di atas angin. Sebenarnya aku masih sayang sama kamu, Ran. Tapi cinta aja gak cukup. Aku mau kasih kamu kesempatan kedua. Syaratnya, kamu harus berubah total. Kamu harus cari kerjaan kantoran yang jelas, ganti gaya berpakaian kamu, mungkin bisa belajar sama Sinta, dan mulai belajar bergaul sama lingkaran pertemanan aku. Jangan malu-maluin kalau diajak kumpul. Bener tuh. Sinta menimpali sambil mengibaskan rambutnya. Gue bisa kok jadi mentor fashion lo. Asal lo nurut aja. Kasihan Emir. Karirnya lagi nanjak tapi istrinya kayak mbak-mbak asisten rumah tangga. Darahku mendidih mendengar hinaan itu. Tapi wajahku tetap datar sedingin es batu di gelas minumanku. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Mereka menggali kuburan mereka sendiri dengan mulut-mulut sombong itu. Makanan mulai berdatangan. Aroma daging panggang dan saus truffle memenuhi ruangan. Mereka makan dengan lahap. Sesekali bersulang merayakan ulang tahun Emir dan merayakan kemenangan. Mereka mendikte hidupku. Emir terlihat sangat puas. Dia merasa telah berhasil menundukkan istrinya yang pembangkang. Setelah piring-piring mulai kosong dan wajah mereka mulai memerah karena alkohol, aku meletakkan sendokku. Bunyi denting sendok beradu dengan piring keramik terdengar cukup keras di ruangan yang mulai hening itu. Sudah kenyang? Tanyaku lembut. Lumayan, jawab Emir sambil menyeka mulutnya dengan serbet. Makanannya enak. Selera kamu boleh juga kali ini. Baguslah kalau kalian menikmati makan malam terakhir ini, kataku sambil berdiri. Aku berjalan perlahan menuju ujung meja, tempat laptopku terhubung dengan proyektor. Karena Emir ulang tahun, dan kalian semua sudah berbaik hati memberikan nasihat tentang hidup saya juga punya hadiah spesial. Sebuah presentasi kecil. Presentasi? Tanya Reza bingung. Lo mau jualan MLM atau asuransi? Sinta tertawa mengejek. Paling selide foto-foto kenangan norak pakai lagu sedih biar Emir tersentuh. Bukan, jawabku sambil menekan tombol on pada proyektor. Cahaya terang langsung menyorot ke dinding putih di belakang Emir. Ini presentasi tentang definisi wanita ambisius yang kalian ributkan dari tadi. Aku meredupkan lampu ruangan sedikit dengan tombol di dinding. Suasana berubah menjadi seperti ruang rapat direksi. Mereka saling pandang, bingung dengan perubahan atmosfer yang tiba-tiba menjadi serius dan mencekam. Sebelum kalian pulang dan melanjutkan hidup kalian yang fabulous itu, kataku dengan suara yang lebih berat dan berwibawa, menghilangkan nada istri penurut yang selama ini kudengar. Mari kita luruskan beberapa fakta. Emir bilang dia butuh wanita yang selevel. Mari kita cek. Siapa yang sebenarnya perlu naik level di sini? Aku menekan tombol spasi di laptopku. Slide pertama muncul. Judulnya besar dan tegas. Realitas versus halusinasi. Emir mengerutkan kening. Senyumnya mulai pudar. Apa-apaan ini, Ran? Nggak lucu. Duduk dan diam, Emir. Perintahku tajam. Nadaku begitu dingin dan otoriter sampai-sampai Emir refleks terdiam. Seolah dia sedang dimarahi oleh bos besarnya. Pertunjukan baru saja dimulai. Cahaya proyektor membelah keremangan ruangan, menyorotkan sinar kejam ke wajah-wajah yang mulai terlihat gelisah. Tidak ada lagi suara denting garpu atau tawarnya. Sinta meletakkan gelas wine-nya dengan canggung. Dimas memperbaiki posisi duduknya menjadi lebih tegak. Insting mereka mulai menangkap sinyal bahaya. Seperti hewan yang sadar ada predator mengintai di semak-semak. Kalian bilang saya tidak punya ambisi.
Kalian bilang saya hanya ibu rumah tangga penjual kue yang memalukan. Aku memulai narasi dengan tenang, berdiri tegak di samping layar proyektor. Tanganku memegang kliker presentasi. Klik. Slide berganti. Sebuah tangkapan layar berita dari portal bisnis ternama di Asia muncul. Judul beritanya dicetak tebal. Raksasa tidur terungkap. Perisai Consulting diakuisisi firma Singapura senilai 300 miliar rupiah. Sosok pendiri wanita yang misterius akhirnya muncul. Di bawah judul berita itu, ada foto. Foto aku dan Maudi sedang bersalaman dengan investor asing di Singapura 2 tahun lalu. Wajahku sedikit blur karena diambil dari jauh, tapi jelas itu aku. Dan di sebelahnya, logo perusahaan yang sangat familiar di dunia korporat Jakarta. Perisai Consulting. Perisai Consulting. Bacaku lantang. Firma manajemen krisis yang menangani kasus PR perusahaan-perusahaan Fortune 500 di Indonesia. Firma yang membereskan skandal Direktur BUMN korup bulan lalu. Firma yang menyusun strategi IPO untuk startup unicorn yang sering kalian banggakan. Aku menatap mata Emir lekat-lekat. Saya pendirinya. Saya pemilik saham mayoritasnya. Dan kue kering yang saya jual? Itu cuma hobi, Emir. Hobi untuk mengisi waktu luang saat saya sedang jenuh mengurus aset ratusan miliar. Ruangan itu hening total. Sepi yang menyakitkan. Mulut Sinta sedikit terbuka. Matanya bolak-balik menatapku dan foto di layar. Wajah Emir pucat pasi, seolah darahnya disedot keluar oleh hantu. Nggak mungkin. Gumam Emir terbata-bata. Kamu kan uangnya cuma dari jualan nastar. Itu yang kamu pikir. Potongku cepat. Karena kamu terlalu sibuk dengan cermin untuk melihat istrimu sendiri. Klik. Slide kedua muncul. Judulnya, Neraca Keuangan Emir, The Sultan Wannabe. Tampilan slide ini berupa tabel Excel yang sudah kisederhanakan, dengan grafik batang berwarna merah menyala yang menjulang tinggi. Sekarang, mari kita bicara soal level. Emir, kamu bilang kamu merasa jomplang karena karirmu sedang menanjak sementara aku diam di tempat. Mari kita bedah karirmu. Kataku sambil menunjuk angka-angka di layar dengan laser pointer. Sewa kantor firma arsitek kamu di Jakarta Selatan. 500 juta rupiah per tahun. Status. Lunas. Dibayar oleh Kirana Larasati. Suara napas tertahan terdengar dari arah Dimas dan Reza. Mereka tahu persis betapa mahalnya sewa kantor di lokasi itu. Kamu pikir investor malaikat yang tiba-tiba datang menyelamatkan firmamu 3 tahun lalu itu siapa? Itu dana pribadi saya, yang saya salurkan lewat Shell Company. Tanpa uang saya, firma kamu sudah jadi gudang rongsokan sekarang. Emir memegang dadanya. Sepertinya dia lupa cara bernapas. Lanjut. Kataku tanpa ampun. Klik. Gambar mobil Pajero Sport Dakar muncul di layar. Mobil kebanggaan Emir. Kendaraan operasional Bapak Arsitek terhormat. Cicilan 15 juta rupiah per bulan. Uang yang kamu kasih ke saya? Cuma 3 juta. Sisanya? Auto debit rekening Kirana. BPKB? Atas nama Kirana. Aku menoleh ke arah Sinta yang kini menunduk dalam-dalam. Pura-pura sibuk membetulkan kancing bajunya. Sinta, kamu tadi bilang mobil Emir keren, kan? Terima kasih. Itu mobil saya. Emir cuma supir yang saya kasih izin pakai. Wajah Sinta memerah padam, kontras dengan bedak tebalnya. Rasa malu mulai merayap naik ke lehernya. Dan yang paling lucu, lanjutku sambil menahan tawa getir. Klik. Muncul foto apartemen kami di Kuningan. Tempat yang tadi pagi ditinggalkan Emir dengan penuh drama. Apartemen Kuningan. Kamu selalu mengeluh setiap bulan harus transfer uang sewa ke Pak Haji Mubarok. Kamu bilang pemiliknya orang tua yang rewel. Aku menatap Emir dengan tatapan iba. Emir, sayang Pak Haji Mubarok itu office boy di kantor saya. Rekening yang kamu transfer itu rekening penampungan untuk dana sosial kantor. Apartemen itu milik saya. Lunas, tunai. Dibeli 2 bulan sebelum kita menikah. Bohong. Desis Emir. Suaranya bergetar hebat. Kamu bohong, Ran.
Kamu cuma mau bikin aku malu kan? Ini semua palsu kan? Editan kan? Kamu mau bukti? Tanyaku sambil melemparkan sebuah map tebal berwarna biru ke atas meja, tepat di depan piring stea Emir yang tinggal sisa tulang. Map itu meluncur dan berhenti tepat di hadapannya. Buka, perintahku. Dengan tangan gemetar, Emir membuka map itu. Di dalamnya ada salinan sertifikat apartemen, BPKB mobil, dan bukti transfer mutasi rekening koran yang sudah distabilo kuning pada bagian-bagian penting. Juga di halaman paling depan, terlampir surat perjanjian akuisisi yang baru saja kutandatangani pagi ini. Nilainya tertera jelas dengan deretan nol yang panjang. Dimas dan Reza ikut mengintip isi map itu. Mata mereka melotot melihat angka-angka yang tertera. Reza menelan ludah dengan susah payah. Gila! Bisik Reza tanpa sadar. 300 M ini beneran. Jadi, suaraku kembali terdengar, memecah kebisuan mereka yang mencekam. Aku mematikan proyektor, membuat ruangan kembali remang-remang. Tapi kali ini auranya berbeda. Bukan lagi romantis, tapi horor. Siapa sebenarnya yang jadi beban di sini? Emir? Siapa yang kampungan? Siapa yang tidak punya masa depan? Aku berjalan mendekati kursi Sinta. Wanita itu refleks memundurkan tubuhnya. Ketakutan seolah aku akan menamparnya. Tapi aku tidak perlu kekerasan fisik. Sinta, bisikku pelan di telinganya. Tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Baju yang saya pakai ini tenun asli dari benang emas. Harganya 45 juta. Tas, LV. Kamu itu? Jahitannya miring di bagian resleting. KW super dari Batam, kan? Saya tahu suppliernya. Sinta langsung menyembunyikan tasnya di bawah meja. Wajahnya serasa terbakar. Dia tidak berani mengangkat wajah. Aku kembali menatap Emir yang kini terduduk lemas di kursinya. Bahunya merosot. Kesombongannya yang tadi menjulang setinggi langit runtuh menjadi puing-puing dalam hitungan menit. Dia menatapku, tapi bukan dengan tatapan merendahkan lagi, melainkan tatapan ngeri, malu, dan ketakutan yang luar biasa. Dia baru sadar bahwa tanah tempatnya berpijak selama ini bukanlah tanah yang kuat, melainkan telapak tanganku yang kini kutarik pergi. Kalian semua, kataku sambil mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah munafik itu. Kalian bukan teman. Kalian cuma parasit yang saling menghisap darah satu sama lain. Dan malam ini, saya resmi mengundurkan diri jadi inang kalian. Aku mengambil gelas wine milik Emir yang masih penuh, lalu dengan gerakan perlahan dan sengaja, menumpahkan isinya ke atas piring steak mahalnya yang sudah habis. Cairan merah itu menggenang, tampak seperti darah dari ego yang baru saja disembelih. Makan malam ini saya yang bayar. Anggap saja sedekah untuk kaum duafa yang berjiwa sosialita, kataku dingin. Nikmati sisa malam kalian. Keheningan di ruangan itu begitu pekat sampai-sampai suara jatuhnya jarum pun mungkin akan terdengar seperti bom. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani membantah. Fakta-fakta yang kupaparkan terlalu brutal, terlalu nyata, dan terlalu memalukan untuk disanggah. Emir masih menunduk, menatap nanar ke arah map biru di hadapannya. Dia tidak bersuara, tapi aku bisa melihat tangannya meremas taplak meja dengan kuat. Buku-buku jarinya memutih. Dia sadar, sangat sadar, bahwa dia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Keheningan di ruang private dining itu terasa begitu berat. Seolah udara di sekitar kami telah berubah menjadi timah cair yang menekan paru-paru. Setelah aku menumpahkan wine ke piring bekas makan Emir, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengangkat kepala. Sinta, yang biasanya cerewet dan penuh komentar pedas, kini membisu 1000 bahasa. Tangannya gemetar di bawah meja, mungkin sedang meremas tas tiruannya yang baru saja kungkap keasliannya. Dimas dan Reza, dua pria yang tadi sibuk menertawakan penampilanku, kini tampak seperti murid sekolah dasar yang tertangkap basah menyontek saat ujian. Mereka menunduk, menghindari kontak mata denganku, seolah berharap lantai restoran akan terbuka dan menelan mereka bulat-bulat. Aku menghela napas panjang, sebuah hembusan napas yang menandakan pelepasan beban yang luar biasa.
Rasanya seperti baru saja meletakkan ransel berisi batu seberat 1 ton yang kupikul selama 5 tahun. Aku merapikan sedikit kerah gaun tenunku, memastikan penampilanku tetap sempurna meski atmosfer di ruangan itu sudah hancur lebur. Pelayan, panggilku sambil menekan tombol bel di atas meja. Tak sampai 10 detik, pintu ruangan terbuka. Seorang manajer restoran masuk dengan senyum sopan yang terlatih, meski matanya sedikit melebar melihat suasana tegang di meja makan dan tumpahan wine di piring Emir. "Ya, Ibu Kirana, ada yang bisa kami bantu? Apakah makanannya memuaskan?" Tanyanya ramah, mencoba mencairkan suasana beku itu. "Makanannya luar biasa, seperti biasa," jawabku tenang. Suaraku terdengar kontras dengan wajah-wajah pucat di hadapanku. "Tolong bawakan tagihannya sekarang. Saya ada urusan mendesak lain yang harus diselesaikan." "Baik, Bu. Mohon ditunggu sebentar." Manajer itu keluar sejenak, lalu kembali membawa map kulit kecil berisi struk tagihan. Dia meletakkannya di hadapanku. Aku membuka map itu perlahan. Angkanya fantastis, seperti yang sudah kuduga. 52 juta rupiah. Untuk ukuran makan malam 5 orang, ini jumlah yang bisa digunakan untuk merenovasi rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Emir melirik angka itu dari sudut matanya, dan aku bisa melihat jakunnya bergerak naik turun, menelan ludah dengan susah payah. Dia tahu, saldo di rekeningnya saat ini bahkan tidak cukup untuk membayar pajaknya saja, apalagi total tagihannya. Tanpa ragu, aku merogoh tas kerjaku. Bukan dompet tebal penuh struk belanjaan pasar seperti yang biasa dilihat Emir, melainkan sebuah dompet kartu minimalis dari kulit asli. Aku menarik selembar kartu berwarna hitam pekat, terbuat dari bahan titanium yang terasa dingin di ujung jari. American Express Centurion Card. Kartu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang dengan spending power tak terbatas. Aku menyelipkan kartu itu ke dalam map tagihan dan menyerahkannya kembali ke manajer. "Tolong diproses. Dan tambahkan tip 20% untuk pelayanan kalian yang sangat baik malam ini." Mata manajer itu berbinar. "Terima kasih banyak, Ibu Kirana. Segera saya proses." Saat manajer itu melangkah pergi, aku berdiri dari kursiku. Suara gesekan kursi kayu mahal di lantai parket terdengar nyaring. Aku mengambil tas kerjaku, lalu menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. "Nikmati sisa wine kalian," kataku datar. "Sayang kalau dibuang." Itu Chateau Margaux tahun 2015. Harganya 20 juta per botol. Dan Emir, jangan lupa bawa map biru itu. Itu kado ulang tahun paling berharga yang pernah kamu terima seumur hidupmu. Kebenaran. Aku berbalik badan, melangkah menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Langkah kakiku terdengar tegas dan berirama. Tak, tak, tak. Setiap langkah menjauh dari meja itu terasa seperti langkah menuju kemerdekaan. Begitu aku keluar dari area private room, suara riuh rendah dari area restoran utama mulai terdengar, bercampur dengan musik jazz lembut yang mengalun. Namun, suara yang paling dominan adalah suara hujan. Dari jendela kaca besar di lobi restoran, aku bisa melihat Jakarta sedang diamuk badai. Hujan turun dengan ferositas yang menakutkan, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kemarahannya ke bumi. Kilat menyambar, menerangi jalanan Gunawarman yang basah dan gelap. Aku berhenti sejenak di lobi, menunggu petugas valet mengambilkan mobilku. Udara dingin dari luar menyelinap masuk setiap kali pintu kaca terbuka, membawa aroma tanah basah dan aspal. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berlari tergesa-gesa dari arah belakang. Langkah kaki yang berat dan panik. "Kirana, Ran, tunggu." Itu suara Emir. Suaranya pecah, tidak lagi berwibawa dan penuh kontrol seperti tadi. Itu suara seorang pria yang sedang tenggelam dan berusaha menggapai satu-satunya pelampung yang tersisa. Aku tidak berhenti. Aku terus berjalan keluar menuju teras restoran yang terlindung kanopi. Petugas valet baru saja tiba dengan mobilku, sebuah sedan Mercedes-Benz S-Class terbaru berwarna hitam metalik. Mobil dinas yang jarang kupakai karena biasanya aku lebih suka naik Alphard kantor. Tapi malam ini, aku butuh sesuatu yang sleek dan intimidatif. "Ran, berhenti, tolong."
Sebuah tangan mencengkeram lenganku. Basah dan dingin. Aku menoleh perlahan, menatap tangan itu dengan jijik, lalu menatap pemiliknya. Emir berdiri di sana. Napasnya memburu. Wajahnya pias. Matanya merah. Kemeja mahalnya, yang dibeli pakai uangku, sudah berantakan. Di belakangnya, pintu restoran terbuka lebar, dan angin kencang meniupkan percikan air hujan ke wajah kami. "Lepaskan," kataku dingin. Suaraku rendah, tapi tajam setajam silet. Emir melepaskan cengkeramannya seolah tersengat listrik. Dia mundur selangkah. Kedua tangannya terangkat dengan gestur memohon. "Ran, dengerin aku dulu. Tolong, kita harus bicara. Ini semua cuma salah paham." "Salah paham?" Aku tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. "Bagian mana yang salah paham, Emir? Bagian kamu bilang aku kampungan? Bagian kamu bilang aku nggak selevel? Atau bagian kamu selingkuh emosional dengan gaya hidup palsu yang didukung teman-teman benalumu itu?" Itu karena mereka." Emir menunjuk ke dalam restoran dengan panik. "Sinta, Dimas, Reza, mereka yang ngeracunin otak aku. Ran. Mereka yang selalu bilang kalau istri arsitek itu harus begini, harus begitu. Aku cuma kebawa suasana. Aku bodoh. Aku ngaku aku salah. Tapi sumpah, Ran, di hati aku cuma ada kamu. Jangan bawa-bawa hati. Emir, kamu nggak punya itu. Potongku cepat. Dan jangan nyalahin teman-temanmu. Kamu laki-laki dewasa, 30 tahun. Kalau kamu bisa disetir sama orang-orang dangkal macam mereka, berarti kamu lebih dangkal dari mereka." Hujan semakin deras. Suaranya menderu-deru menulikan telinga. Petugas valet berdiri canggung di samping pintu mobilku yang sudah terbuka, memegang payung besar. Ragu apakah harus ikut campur atau tidak. Aku minta maaf, Ran. Sungguh. Emir mulai menangis. Air mata bercampur dengan percikan air hujan di wajahnya. Dia terlihat menyedihkan. Sosok suami gagah dan sombong yang tadi pagi mengemasi koper dengan angkuh kini lenyap tak berbekas. Aku bakal putusin hubungan sama mereka semua. Aku bakal blokir nomor mereka sekarang juga. Kita mulai lagi ya. Aku janji bakal jadi suami yang lebih baik. Aku bakal dengerin kamu. Aku bakal. Kamu bakal apa? Tanyaku menantang. Bakal balik numpang hidup? Bakal balik minta dibayarin cicilan Pajero? Bakal balik minta modal buat kantor kamu yang gak laku itu? Emir terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Kebenaran itu menamparnya terlalu keras. "Kamu gak cinta sama aku, Emir," kataku pelan. Suaraku hampir hilang ditelan suara guntur yang menggelegar. "Kamu cinta sama kenyamanan yang aku kasih. Kamu cinta sama fasilitas yang kamu pikir jatuh dari langit. Padahal itu hasil keringatku. Dan begitu kamu pikir fasilitas itu hilang, atau kamu pikir kamu bisa dapat yang lebih baik, kamu buang aku kayak sampah." "Enggak, Ran. Enggak gitu." Emir tiba-tiba berlutut. Ya, dia berlutut. Di atas lantai teras yang basah dan kotor oleh jejak sepatu orang-orang. Di depan pintu masuk restoran mewah di mana banyak pasang mata dari balik kaca sedang menonton drama ini. Harga dirinya sudah hilang sepenuhnya. "Tolong, Ran, jangan tinggalin aku. Aku nggak punya apa-apa tanpa kamu. Kantor aku, utang aku banyak. Ran, kalau kamu cabut dukungan kamu, aku habis. Aku bisa dipenjara sama vendor-vendor itu. Tolong kasihanin aku." Akhirnya keluar juga alasan aslinya. Bukan cinta, tapi ketakutan akan kemiskinan. Ketakutan akan kehilangan status sosial. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Tatapan yang dulu penuh cinta dan pemujaan, kini hanya berisi rasa iba yang dingin. Seperti melihat anjing terluka yang dulu pernah menggigit tangan tuannya. "Berdirilah, Emir. Kamu memalukan," kataku datar. "Aku nggak bakal berdiri sampai kamu maafin aku," serunya histeris. Aku menghela napas, lalu mencondongkan tubuhku sedikit ke arahnya. "Kamu ingat kata-katamu tadi pagi? Kamu kurang istimewa buat aku. Aku bisa dapat yang lebih baik." Emir mendongak.
matanya penuh harap. Sekarang aku kembalikan kata-kata itu. Bisikku, kamu benar-benar tidak istimewa. Emir, kamu cuma laki-laki biasa yang bersembunyi di balik ketiak istri. Dan aku jelas bisa dapat yang jauh lebih baik. Atau lebih tepatnya, aku sudah cukup baik sendirian tanpa benalu seperti kamu. Aku menegakkan tubuh, memberi isyarat pada petugas valet. Ran! Kirana! Teriak Emir saat aku melangkah menuju mobil. Aku masuk ke dalam kursi belakang Mercedes itu. Interior kulit yang mewah dan hangat langsung menyambutku. Sangat kontras dengan dinginnya udara di luar. Aku menutup pintu dengan tegas. Blam! Kedap suara mobil ini langsung meredam suara hujan dan teriakan Emir. Dari balik kaca jendela yang gelap, aku melihat Emir bangkit berdiri dan berlari mengejar mobil. Dia menggedor-gedor kaca jendelaku. Kirana! Buka! Jangan pergi! Ran! Jalan, Pak. Perintahku pada sopir valet yang mengambil alih kemudi sementara untuk mengantarku ke lobi depan tempat sopir pribadiku menunggu. Mobil melaju perlahan membelah hujan. Aku tidak menoleh lagi. Tapi dari spion samping, aku sempat melihat sekilas sosok Emir yang berlari mengejar beberapa meter, terpeleset di aspal basah, lalu jatuh tersungkur di tengah genangan air kotor. Dia tidak bangun lagi, hanya memukul aspal dengan kepalan tangannya, meraung di bawah guyuran hujan Jakarta yang tak kenal ampun. Saat itu, air mataku menetes. Satu tetes saja. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penutup. Itu adalah tetes air mata terakhir yang akan kuberikan untuk pria bernama Emir. Mulai detik ini, air mataku terlalu mahal untuknya. Aroma kopi Arabica segar dan roti panggang hangat memenuhi indera penciumanku. Bukan aroma dapur apartemenku yang lama, melainkan aroma kemewahan yang khas dari first class lounge di Bandara Soekarno-Hatta. Di sekelilingku, suasana begitu tenang dan hening. Hanya ada denting halus sendok teh dan percakapan berbisik dari para pebisnis kelas atas yang sedang menunggu penerbangan mereka. Karpet tebal meredam setiap langkah kaki, dan sofa kulit empuk tempatku duduk terasa memeluk tubuhku dengan nyaman. Aku meletakkan cangkir porselen bone Cina di atas meja marmer, lalu kembali menatap layar iPad Pro di pangkuanku. Tanggal di pojok kanan atas menunjukkan sudah 1 bulan berlalu sejak malam badai di restoran itu. 1 bulan yang terasa sangat cepat, namun telah mengubah seluruh poros hidupku. Di layar iPad, terpampang sebuah artikel digital dari majalah bisnis terkemuka. Wajahku menghiasi sampulnya dengan judul besar, Woman of the Year, Kirana Larasati dan ekspansi bisnisnya ke Eropa. Artikel itu membahas tentang keberhasilan Perisai Consulting membuka cabang di London dan Paris, serta bagaimana aku berhasil melipat gandakan valuasi perusahaan dalam waktu singkat pasca akuisisi. Tidak ada satu kata pun dalam artikel itu yang menyebutkan tentang status pernikahanku. Bagiku, itu privasi. Tapi bagi dunia hukum, statusku sudah jelas. Proses perceraianku dengan Emir berjalan lebih cepat dari kilat. Dengan tim pengacara terbaik yang kumiliki, ditambah fakta bahwa Emir tidak memiliki biaya sama sekali untuk menyewa pengacara lawan, dia menyerah tanpa syarat. Dia menandatangani semua dokumen perceraian dengan tangan gemetar di ruang mediasi 2 minggu lalu. Tidak ada tuntutan harta gono gini. Dia tahu dia tidak berhak atas 1 sen pun, dan dia tahu aku memegang kartu truf berupa bukti penggelapan dana firma yang bisa menjebloskannya ke penjara jika dia macam-macam. Bu Kirana, suara Maudi membuyarkan lamunanku. Dia datang membawa 2 piring kecil berisi canape salmon dan buah potong. Maudi ikut dalam perjalanan bisnis kali ini ke Eropa, sekaligus untuk liburan katanya. Terima kasih, dia, kataku sambil mengambil sepotong melon. Maudi duduk di hadapanku, wajahnya terlihat berseri-seri, tapi ada kilatan jahil di matanya. Lo mau denger update gosip terbaru nggak? Soal mantan dan sirkusnya. Aku tersenyum tipis. Sebenarnya aku udah nggak peduli. Tapi karena kita masih punya waktu 1 jam sebelum boarding, bolehlah buat hiburan. Maudi tertawa kecil, lalu membuka ponselnya. Oke, dengerin ya. Pertama, soal si pangeran kodok, Emir. Setelah lo tarik Pajero dan tutup akses ke apartemen,
Dia beneran luntang-lantung. Kantor firmanya disegel pemilik gedung karena nunggak sewa, yang selama ini lo bayarin diem-diem. Sekarang dia ngekos di daerah Petamburan, kamar petak tanpa AC. Aku mengangguk pelan. Semoga dia belajar arti kerja keras di sana. Kerja keras. Maudi mendengus. Dia sekarang kerja jadi freelance drafter buat temen kuliahnya dulu yang sering dia hina. Gajinya UMR. Dan yang paling epik, kemarin ada yang lihat dia naik Transjakarta desak-desakan pas jam pulang kerja. Keringetan, mukanya kucel banget. Jauh banget dari image, arsitek muda sukses, yang dulu dia banggain. Biar dia merasakan jadi manusia biasa. Komentarku, ada rasa puas, tapi tidak meledak-ledak. Rasanya seperti melihat neraca keuangan yang akhirnya balance. Terus temen-temennya, tanyaku. Nah, ini seru. Sinta langsung blokir nomor Emir begitu tahu Emir bangkrut. Sekarang Sinta lagi dikejar-kejar debt collector pinjol karena gali lubang tutup lubang buat gaya hidupnya. Dia bahkan sempet DM gue di Instagram. Nanya ada lowongan kerjaan gak di kantor kita. Gue reat doang. Cerita Maudi sambil terkekeh. Dimas lebih parah. Ternyata dia ketahuan makelar investasi bodong. Sekarang lagi diusut polisi. Kabarnya dia kabur keluar Jawa. Reza? Dia kena SP3 di kantor BUMN-nya karena ketahuan sering bolos buat nongkrong cantik. Intinya, Ran, Karma Israel dan pengirimannya instan pakai Sameday Delivery. Aku menatap keluar jendela kaca raksasa lounge yang menghadap langsung ke landasan pacu. Pesawat-pesawat raksasa sedang bersiap lepas landas, membawa ribuan mimpi dan tujuan. Langit di luar cerah, biru bersih tanpa awan. Kontras sekali dengan langit abu-abu yang menaungi hari perpisahanku dengan Emir sebulan lalu. Lo ngerasa bersalah nggak, Ran? Tanya Maudi tiba-tiba. Nadanya berubah sedikit serius. Aku berpikir sejenak. Memutar kembali ingatan 5 tahun pernikahanku. Pengorbananku, kesabaranku, dan bagaimana semua itu dibalas dengan penghinaan. Nggak, jawabku tegas. Sedikit pun nggak. Aku cuma mengambil kembali apa yang memang punya aku. Harga diri aku, aset aku, dan masa depan aku. Aku nggak menghancurkan hidup Emir. Dia. Aku cuma berhenti menopangnya. Kalau dia hancur karena nggak ada aku, itu artinya pondasi dia memang nggak pernah ada. Maudi tersenyum lebar, mengangkat cangkir kopinya. Betul banget. Cheers untuk pondasi baru yang kokoh. Kami bersulang cangkir kopi. Petugas lounge menghampiri meja kami dengan sopan. Ibu Kirana, Ibu Maudi, penerbangan Garuda Indonesia ke London Heathrow sudah siap untuk boarding. Mari saya antar ke gate melalui jalur khusus. Aku berdiri, merapikan cuat panjang berwarna krem yang kukanakan. Aku mengambil tas tangan Hermes Birkinku. Kali ini aku membawanya bukan untuk pamer, tapi karena aku menyukai kualitas dan fungsinya. Tidak ada lagi rasa bersalah karena memiliki barang bagus. Tidak ada lagi rasa harus menyembunyikan kesuksesan agar suami tidak merasa insecure. Saat berjalan menyusuri koridor bandara yang panjang, langkahku terasa sangat ringan. Aku teringat ucapan Emir di hari dia mengusirku. Aku bisa dapat yang lebih baik. Aku tersenyum sendiri. Dia benar. Dia mencari yang lebih baik. Dan hasilnya dia kehilangan yang terbaik. Sementara aku tidak mencari siapa-siapa saat ini. Aku sudah menemukan kembali bagian diriku yang hilang. Aku sampai di pintu pesawat. Pramugari menyambut dengan ramah. Selamat datang, Ibu Kirana. Aku melangkah masuk ke dalam kabin. Ini adalah langkah pertamaku menuju benua baru, menuju tantangan baru, dan menuju hidup baru di mana akulah satu-satunya penulis skenarionya. Tidak ada lagi peran pembantu. Di cerita ini, mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah pemeran utamanya. Selamat tinggal, Jakarta Selatan dengan segala dramanya. Selamat tinggal, masa lalu. Fajar baru sudah menyingsing.